Halo semua, apa kabarnya? Ketemu lagi bareng saya Rizky Abadi, tetangga online kamu. Yang lagi rame nih tetangga, rencana pembangunan rumah subsidi yang luasnya hanya 26 meter persegi. Luas bangunan 14 meter persegi. Seperti apa rumahnya? Yuk kita lihat sama-sama. Nah tetangga, sekarang saya lagi ada di salah satu mall di Jakarta dan ini lagi dibuat semacam apa ya? Experience center mungkin dari rencana pembangunan rumah subsidi tipe baru. Dan ini bisa kalian lihat rencana fasadnya seperti ini. Ya bagus-bagus aja ya kalau fasadnya seperti ini, minimalis gitu. Tapi yang mau saya kasih lihat adalah ini nih yang lagi jadi perdebatan di internet, terutama di dunia maya gitu ya, adalah luasan tanahnya. Jadi kalau selama ini kita pakai rumah subsidi itu luas tanah 6 kali 10 atau 5 kali 12 ya 60 meter persegi lah ya luas tanah. Tapi rencana yang terbaru nih dari pemerintah akan meluncing rumah subsidi dengan luas tanah 25 meter persegi dan luas bangunan 14 meter persegi. Itu artinya dia punya lebar 2,6 dan panjang ke belakang 9,6. Jadi dia hanya untuk parkir satu mobil. Nah ini denahnya, kemudian ada contoh renderingnya di sini. Dan info yang saya dengar, rumah subsidi ini dibanderol mulai dari harga sekitar 100 jutaan dengan cicilan sekitar 600 ribuan gitu ya per bulan. Koreksi ya kalau misalnya salah, karena itu data yang saya dapat pas video ini tayang. Dan sekarang kita lihat langsung aja rancangan rumah subsidi yang baru. Nah, di sini tetangga bisa lihat, di sini udah dikasih pembatas. Ini disimulasikan sebagai carport ya. Dia bisa untuk parkir satu mobil tetangga di bagian depannya. Dan ini depannya tampaknya minimalis. Kemudian ya, ini lebar 2,6 tetangga. Jadi harap diingat, lebar 2,6. Jadi ngepas banget kalau mobil itu butuh space sekitar 2 hingga 2,3 meter. Ya sisanya buat orang jalan. Nanti kalau motor, nanti pikirin gimana caranya. Tapi menurut saya sih karena target pembelinya dari rumah subsidi ini adalah MBR atau masyarakat berpenghasilan rendah, jadi ya mungkin kebutuhan utamanya adalah hunian, jadi kemungkinan belum pakai kendaraan roda 4 atau mobil. Nah, sekarang kita udah ada di bagian depan rumahnya. Untuk spesifikasinya, dia menggunakan dindingnya pakai bata ringan, kemudian untuk pintu, jendela, itu katanya dia akan menggunakan material aluminium. Dan untuk strukturnya dia pakai struktur beton bertulang tetangga. Untuk lantai, info yang saya dapat menggunakan lantai keramik. Nah, sekarang kita masuk lagi ke bagian dalam. Jadi karena ini dia punya lebar 2,6, panjang 9,6 ke bagian belakang. Di sini simpel banget tetangga. Begitu masuk, ya langsung kelihatan semua. Jadi kalau di bagian depan ini, ya ini bisa dimanfaatkan untuk area living, ruang tamu, mencuci, masak, cuci piring, kulkas, nonton, nyimpen. Ada berapa tuh? Semuanya dilakukan di sini tetangga. Ini mau dikasih cermin juga, ya segini aja luasannya. Untuk tinggi ceilingnya ya kemungkinan nggak sampai 3 meter ya tetangga. Dan ini ya pemilihan warna putih juga udah cocok karena bisa bikin ruangannya terasa lebih terang. Nanti saya nggak tahu ya kalau di mungkin hasil akhirnya yang final, karena ini juga masih prototype, jadi masih nunggu masukan juga nih dari kita sebagai public. Partisinya dia pakai jendela seperti ini tetangga, tapi nggak tahu nanti finalnya apakah tertutup ya. Tapi kalau di sini di rumah contoh, at least dia dibuat jendela seperti ini supaya terkesan lebih luas lagi. Bayangin kalau ini ketutup bukan jendela, wah bayang sih ini luasannya seperti apa. Oke, jadi kalau misalnya living room dengan luas seperti ini, kira-kira enaknya dibuat apa aja ya? Tapi saya tadi udah nyebut beberapa hal sih, kayak living, dining, kitchen, nonton, ruang tamu, ruang baca, ruang keluarga, semuanya dari satu di sini. Sampai ruang nyuci, tuh disimulasiin. Sekarang saya mau ajak kalian masuk lagi ke bagian dalam. Jadi di sini dia punya satu kamar tidur. Ya kamar tidurnya mirip luasannya dengan area living tadi. Dia bisa nempatin kasur ukuran queen. Di sini contohnya ya. Dan ya nggak banyak sih yang bisa dilakukan selain jadi tempat tidur di sini. Dan di sini juga ada satu kamar mandi, adanya di bagian paling belakang. Nah, ini dia punya lebar sekitar 50 cm sampai 60 cm. Bayangin, jadi ini lumayan ngepas. Dia simulasinya pakai pintu sliding seperti ini. Dan dia tapi udah ada shower, wastafel, dan juga di ujung sana kloset. Nah, ya itu. Ini misalnya
nanti ada tamu ke rumah ya, tamunya numpang ke toilet ngelewatin kamar tidur kalian. Jadi pastiin kalau misalnya ada tamu, kamar tidurnya udah rapi gitu ya, atau nggak ada barang-barang yang tercecer, karena nggak ada lagi selain ini kamar mandinya, satu ini aja. Dan di sebelah sini kayak ada buat nyelipin lemari gitu ya, buat gantung-gantung pakaian. Bisa dikasih pintunya juga kalau mau rapih. Ya, udah selesai tetangga. Jadi segitu dulu videonya. Oh, belum. Ini baru tipe 1 tetangga. Ini yang luasan 14 meter persegi dengan satu kamar tidur. Ya, tetangga, mungkin ini juga udah menggambarkan kondisi ke depannya. Jadi bukaannya tuh hanya di bagian depan aja. Dan ini juga buat simulasi mungkin jemuran ya. Jadi ya nggak ada pilihan kecuali jemur pakaian di bagian depan rumah tetangga. Sekarang saya mau ajak kalian lihat rumah yang tipe 2. Yang ini lebih besar sedikit. Dia punya lebar 2,6 meter. Sama lebarnya, panjangnya ke belakang itu sekitar 10,1 meter. Itu artinya dia beda 50 cm aja ke belakangnya. Dan bisa kita lihat nanti apa bedanya 50 cm itu ke rumah yang tipe 2 ini. Nah, di depan dia sama dia. Pakai satu bukaan jendela seperti ini ya nggak ada lagi. Karena bayangin aja kalau misalnya ini rumah udah dibangun secara massal ya. Kecuali yang di hook mungkin. Rumah yang ada di badan itu ya udah penghawaannya hanya dari bagian depan sini. Yang mana itu sebenarnya kurang ideal ya, apalagi untuk kamar tidur di bagian belakang sana. Tambah jauh lagi dari bukaan. Ini living udah dapat, sementara kamar tidur nggak ada, kecuali kalian mungkin ada di hook. Sekarang saya mau ajak kalian masuk, yuk. Ini adalah area living, dining, kitchen, nyuci, masak. Semuanya di sini. Harap diingat ya tetangga. Semuanya dilakukan di satu tempat ini karena di sebelah sana udah langsung kamar tidur kalian. Dan di sini di tipe 2 dia disimulasikan sebagai rumah subsidi dengan 2 kamar. Yang satu ada di lantai 1 dan yang satunya ada di lantai mezanin di bagian atas. Nanti kita lihat sama-sama ke atas ya. Dan bedanya lagi selain panjang, yang tipe 2 ini dia juga tinggi nih ceilingnya. Jadi bisa untuk naruh mezanin seperti ini tetangga. Sekarang saya mau ajak kalian masuk ke kamar 1 sini. Layoutnya mirip ini tetangga. Ya, layoutnya mirip ya. Kasur, lemari, simulasi lemari, dan ini kamar mandi. Ya, luasannya juga mirip. Ini sekitar 50-60 cm aja tetangga, dengan pintu geser dan shower, wastafel dan juga closet. Dan kalau kalian perhatiin di sini, nah untuk di atas tempat tidurnya ini ya ada area yang sedikit dikorbankan karena ini ada di bawah tangga. Jadi bakalan kelihatan seperti ini tetangga. Tapi nggak masalah karena kalau di sini adalah area kepala kan kalian nggak akan setinggi itu juga ya. Dan bedanya kalau di tipe 2 ini ada mezanin untuk mengakses ke lantai mezanin melalui area living ini. Yuk. Kayaknya perbedaan 50-60 cm itu panjangnya buat ini deh. Tangga ini deh. Nah, sekarang kita di lantai mezanin tetangga. Di sini bisa dimanfaatkan untuk kamar kedua, misalnya butuhnya kamar, atau kalau misalnya butuh ruang kerja atau ruangan lainnya bisa juga dimanfaatin di area mezanin ini. Nah, ini luasannya mirip dengan kamar yang di bawah tetangga. Dan di sini juga ada kamar mandinya nih. Jadi dia mirroring dengan yang di bawah. Maksud saya numpuk ya. Ini di bawahnya adalah kamar mandi lantai 1 dan di atasnya adalah kamar mandi ini tetangga. Luasannya juga mirip 60 kali 1, 2, sekitar 2 meter panjang kesananya. Ya, selesai. Habis sudah. Lalu pertanyaannya, rumah subsidi ini buat siapa sih? Ya kalau menurut saya, yang pertama rumah subsidi ini memang untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR ya. Kedua, yang paling tepat adalah yang masih single nih, atau belum berkeluarga, atau pasangan muda yang belum ada anak. Kalau udah ada anak, kayaknya kebutuhannya bakal lebih dari ini. Tapi ini kalau pertanyaannya worth it apa enggak? Banyak ya, banyak apa ya? Banyak yang harus dipertimbangkan. Yang paling utama adalah kalau rumah subsidi ini dengan luasan 26 meter persegi atau 25 meter persegi adanya di dalam kota Jakarta atau di kota-kota besar gitu ya, di tengah kota, itu jadi worth it. Tapi kalau adanya lokasinya rumah ini ada di pinggiran gitu, yang masih 1 jam, 1,5 jam dari Jakarta, saya rasa kurang worth it ya. Gimana menurut pendapat kalian?
Kemudian kalau ada pertanyaan, ya dengan luasan seperti ini kira-kira ideal apa enggak sih? Ya ini pertanyaan yang mungkin udah ramai juga ya diperbincangkan. Jadi kalau menurut data dari atau standar SNI, setiap orang itu, setiap person itu perlu space sekitar 9 meter persegi. Jadi kalau misalnya rumahnya dihuni oleh 2 orang, itu berarti dia butuh space sekitar 18 meter persegi. Itu baru 2 orang. Kalau 3 tinggal tambahin aja 9. Itu kalau menurut SNI ya, Standar Nasional Indonesia. Tapi kalau menurut standar internasional, tiap orang itu butuh space sekitar 12 meter persegi. Jadi kalau misalnya rumah ini 24 meter persegi, idealnya cuma untuk 2 orang aja nih. Jadi gimana tetangga? Saya mau denger juga nih apa pendapat kalian tentang rencana rumah subsidi ini. Please tulis di kolom komentar ya. Segitu dulu, Rizky Abadi, pamit undur diri, semoga menginspirasi. Ciao! Yang lagi rame nih tetangga, renovasi.